Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap banget, kopinya masih dari Kopi Luwak, kiriman dari Ruli. Terima kasih, kopinya lezatos banget. Kopi itu ada yang enak dan ada yang enak sekali. Ini termasuk kategori enak sekali. Jangan-jangan sebelum mulai udah saya habisin dulu kopinya. Kita bahas topik tentang logistik, membantu orang lain dan seterusnya. Jadi ceritanya itu ya, entah kenapa seringkali fungsi saya di dalam sebuah organisasi, banyak organisasi itu adalah sebagai orang yang mengelola atau membantu di aspek logistik. Logistik itu artinya ya macam-macam ya, mengumpulin macam-macam. Membantu sesuatu menjadi sesuatu, melayani. Logistik itu melayani. Kalau di dalam sekarang logistik itu melayani, kalau dalam paket ya, melayani pembelian orang sehingga barangnya itu bisa dilayani sampai di rumahnya. Itu bagian dari melayani juga. Ini ceritanya macam-macam nih, cuma saya nggak inget kapan mulainya saya terjun ke hal-hal yang melayani tanpa memikirkan saya harus melayani atau apa ya, tanpa meminta balasan atau pujian ya. Kalau orang Sunda bilang pupujian gitu ya, minta balasan sesuatu atau pujian. Jadi itu sifatnya menolong orang lain gitu. Seingat saya kalau di SMA dulu saya lupa ya, sekretaris OSIS ya, melayani siswa ya. Tapi itu bukan pengen jadi populer, bukan, karena nggak menarik ya bagi saya. Sejak dari dulu juga tidak tertarik menjadi terkenal, menjadi itu nggak tertarik. Saya senangnya lebih orang yang duduk di pojok ya, duduk baca buku, buat puisi itu kali ya. Kalau dulu senangnya begitu ya. Kemudian di kampus pun juga begitu, masuk ITB juga begitu. Saya ingat tuh banyak acara himpunan yang saya tuh tugasnya yaitu angkat-angkat barang, ikut tim workshop pasang sound system. Kalau ada wisudaan angkat-angkat kursi. Ini kalau dulu ya kerjaan kayak gitu tuh dikelola oleh mahasiswa ya. Kalau sekarang kebanyakan oleh kampus ya, institusi. Kalau dulu mahasiswa yang bergerilya, ngadain seminar itu kan minta sumbangan sana sini, nanti men-set-up-kan gedungnya, ruangannya, angkat-angkat kursi, gelar-gelar kabel, semacam gitu. Tidurnya juga gitu, di lapangan, di gudang, di ruangan gitu ya, di ruangan gedung maksudnya gitu ya. Ya itu tadi tujuannya melayani. Jadi dulu saya itu punya mobil, bukan mobil saya, mobil orang tua saya yang saya pakai ya. Mobil Toyota Kijang bak terbuka. Itu sering dipakai untuk ada acara apa-apa, itu warna biru ya, yang masih kotak-kotak itu. Bagus tuh, sayang sekali dijual akhirnya. Itu dipakai untuk ngangkut kalau ada acara-acara di kampus. Kalau sebelumnya juga ada Jeep juga ya, Jeep tahun 47, 49, 45, nggak tahu lah, Jeep kuno sekali itu juga dipakai kalau untuk beli barang belanja itu, sama anak-anak kampus juga, anak-anak himpunan, anak-anak satu angkatan. Jadi kerjaan saya logistik ya, menyediakan sesuatu terus sampai sekarang. Kalau kita urusan DKM masjid gitu ya, sama juga melayani ini ya. Kalau pergi naik haji juga melayani jemaah haji yang lain gitu ya. Melayani, membantu orang lain. Waktu saya kerja di Kanada juga awalnya dimulai dari melayani, membantu. Jadi kerjaan saya dulu ikut memberesi lab ya, angkat-angkat komputer, gelar-gelar kabel UTP, meskipun saya nggak tahu crimpingnya. Yang crimping bukan apa, saya cuma narik-nariknya, nyambungin, terus bantuin setup, bantuin apa segala macam ya, logistik lah ya, sehingga orang-orang bisa pakai lab ya, mahasiswa yang lain bisa pakai lab dengan mudah, tenang. Di belakang layar tuh banyak yang pusing gurungnya. Akhirnya saya diangkat menjadi sistem administrator juga gara-gara itu, supaya softwarenya up and running, nggak dibayar tuh kalau di departemen elektrikal ini, di lab kami waktu itu, lab VLSA. Tugas saya waktu itu hebat banget, ngurusin software CAD tools. Saya itu kebagian apa ya, lupa ya. Saya sinopsis. Rasanya mentor graphics itu urusan teman saya urusannya sinopsis sama satu lagi lupa ya saya. Apa cadence ya? Enggak, cadence itu teman saya. Sinopsis sama sebagian dari mentor graphics ya. Jadi itu kerjaan saya ngurusin itu.
Dan ternyata tuh Cat Tools yang harganya wah luar biasa mahal, dan sysadminnya tuh kalau sekarang gajinya mahal sekali gitu ya. Karena ngurusin itu Cat Tools luar biasa. Di kampusnya di sisi lain, di urusan seluruh kampus saya ngurusin X Windows, teh ya X Windows tuh ya yang sekarang orang-orang pakai windowing di sistem Linux segala macam tuh kan base-nya awal-awalnya X Windows ya. Wah, saya ngurusin itu di seluruh kampus. Melayani mahasiswa dan civitas lainnya begitu. Sampai sekarang. Ini sekarang juga kalau main band kerjaan saya kalau yang di Bandung nih ya, saya melayani tuh setup chordnya, cari liriknya di format segala macam, sehingga kalau latihan yang lain tuh tinggal jreng, tapi saya yang setup itu. Jadi kerjaan saya melayani, tidak ada kerjaan saya itu mempersulit orang, nggak ada ya. Jadi kalau saya kadang heran ya kalau orang jadi panitia tuh kadang-kadang mempersulit yang lainnya, tetapi tidak pengen kerjaannya dia gampang. Kerjaannya dia gampang sehingga yang lain dia nggak peduli, yang lain susah atau gampang. Kalau saya justru kebalik, bagaimana membuat orang lain tuh gampang kerjanya, performance-nya tinggi. Nah di belakang layar saya ikut bantu. Dia yang kerja keras. Dia misalnya kalau pemain band ya, dia yang main band. Oh kalau saya suruh ngangkat rodis jadi rodisnya band terkenal, oke aja sih. Nggak masalah. Nggak harus manggung di atas panggungnya jadi rodisnya. Nah kalau saya jadi pemain band ya, saya berharap yang lainnya juga begitu ya, membantu kami. Pemain bandnya tuh menjadi artis-artisnya menjadi baik ya. Jadi ngurusin kabel, sound system segala macam itu. Jarang loh yang mau gitu tuh. Saya ngeliat hanya beberapa orang yang mau gitu ya. Yang jadi asisten sorot dari ini, memastikan efeknya bagus gitu ya, soundnya bagus gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gitu. Nih kayak sekarang nih saya lagi kemarin udah ngeliat latihan, kami latihan sekali terus kok kurang ini ya, berarti chord ini kurang benar, saya benerin lagi chordnya supaya memudahkan bagi pemain band untuk mengikuti itu ya, supaya ada contekannya itu gampang dimengerti, gampang dipahami gitu. Kalau gitu saya belajar dari almarhum Pak Ovyar ya, Al-Fatihah untuk Pak Ovyar ya, bagus dia ngajarin ilmunya itu, menurunkan ke saya ilmunya untuk membuat chordsnya gitu ya. Sederhana sih sebetulnya, tetapi bukan itunya, bukan kesederhanaannya itu, tetapi konsistensi ya, konsistensi untuk melayani itu yang susah. Demikianlah gitu. Jadi konsistensi untuk melayani Anda dengan kopi. Ya kalau dalam hal video ini juga saya itu gitu ya, saya mencoba melayani bukan ingin terkenal, tetapi membahas topik-topik yang mungkin bermanfaat bagi audiens di sini. Audiensnya suka dibahas itu, oke, saya bahas soal topik-topik itu. Gitu ya. Mulai yang kelihatan remeh, tetapi mungkin sangat bermakna bagi ini ya orang lain. Oh iya, ada yang logo saya itu nanti saya bahas ya, soal logo. Menarik juga tuh, meskipun tidak penting tapi menarik ya. Sebentar saya ngabisin dulu ya. Kita bahasnya nanti terpisah lagi ya. Jadi silahkan, semoga kalau anda yang bekerja segala macam ya, masukkan sifat melayani gitu ya, customer service ya, customer first, itu prinsip-prinsip yang dipakai Amazon juga begitu, melayani dengan baik ya, melayani dengan baik, siapapun juga kita layani gitu ya, termasuk sebagai seorang manusia tuh sebetulnya tugas kita adalah melayani yang di atas gitu ya. Kan kita menjadi, kalau di dalam agama Islam tuh kita menjadi khalifah di muka bumi ini ya, kita yang melayani di muka bumi ini sehingga umat manusia yang lainnya itu bisa nyaman tinggal di atas bumi ya. Tugas kita melayani ya. Jangan merusak, jangan cari untung sendiri, jangan itu ya. We serve each other, kita melayani satu sama lain gitu. Oh, kalau di melayani sering diabuse nggak? Ya ada juga sih orang-orang yang meng-abuse kita. Dia minta bantuan, ternyata dia abuse ya. Yang kayak gitu topik terpisah lagi. Karena kopinya udah mulai dingin. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya.